Deva, apa kabar nih? Baik, Sekarang alhamdulillah. sibuknya apa sih? Ya masih sama seperti kemarin-kemarin, cuman kemarin lagi agak lebih sibuk gitu. Sekarang berbeda ya semenjak Ya kemarin. gitulah, forever young pokoknya. Oh ya, Kak Deva. Oke. Kak Deva sudah tahu belum tentang beredar video viral yang lagi ramai masalah RK sama Oh, yang masalah RK sama LM ya. Aku sudah lihat banyak sekali di beranda TikTok tentang benar nggak? Saya lanjut. RK dan LM. Menurut aku itu adalah satu berbagai macam cara wanita untuk menaikkan tahta dengan cara menjebak hamil. Kenapa saya bilang itu dijebak? Karena itu kan kasus 4 tahun yang lalu dan tim kuasa hukum RK sudah menginvestigasi ternyata LM ini sudah hamil duluan sebelum ketemu RK. Jadi jelas-jelas itu adalah sebuah jebakan Batman gitu. Oke. Menurut aku pribadi, karena itu sudah diselidiki, diinvestigasi, bahkan LM sendiri sudah mengakui waktu itu. Dan kenapa di-up lagi? Oke. Kalau bukan unsur ekonomi, ada pertukaran ekonomi yang harus transaksional ekonomi yang ada di situ. Tapi kalau menurut Kak Deva itu kan kejadian 4 tahun yang lalu kan? 4 tahun yang lalu ya. Nah, baru ketahuan ini kan di 2025. Betul. Pas banget malam takbir gitu. Pas banget takbir. Nah, itu menurut pendapat Kak Deva sebenarnya ada permainan dalam perempuan ini apa gimana sih? Mungkin ada, menurut saya dia berani untuk mengambil kasus ini, pasti ada seseorang di balik ini semua, entah itu musuh RK atau lawan politik atau siapa, yang jelas pasti perempuan ini tidak sendiri. Kalau menurut aku pasti ada orang backingan di situ, dan juga mungkin dia juga pengen ibaratnya naik tahta lagi lah gitu kan, karena kan yang beredar itu bulanannya di stop ya gitu, jadi ya kurang jatah lah gitu. Tapi kalau dari pandangan Kak Deva ini sebagai sosialita atau bisnis, itu kan dia udah mengandung ya, Sudah. udah mempunyai anak kan. Nah, kalau dia emang untuk menjebak atau mengintimidasi RK dengan masalah kenaikan jabatan atau itu, pendapat Kak Deva ada unsur Itu unsur penjebakan aja sih, penjebakan yang dilakukan oleh RM untuk dapat kan seorang mantan gubernur ya, which is kan pasti seorang pejabat, dan juga ya tahulah sendiri seperti apa gitu. ini kalau versinya ini kan sebagai perempuan ya, contoh ya, kalau misalnya versinya kayak Kak Deva nih, apa tetap masih berlanjut atau tidak? Maksudnya lanjut gimana? Misalnya ini kan sebagai contoh ya, ini kan perempuan. Ya kan? Nah, Saya bukan tidak mau membela ya, kan harusnya woman support woman, tapi woman mana dulu nih yang harus kita bela gitu kan. Saya juga lihat dong latar belakang LM itu seperti apa. Jadi untuk para pejabat atau laki-laki, ketika kalian mau dating gitu ya, lihat dulu latar belakangnya perempuannya seperti apa. Kan kita sudah lihat dong backgroundnya tuh seperti apa, educationnya seperti apa. Hati-hati loh dengan energi. Kalau misalkan energi pasangan kita buruk, itu mempengaruhi bisnis, karir, pekerjaan bisa hancur semua. Contohnya, karena beliau RK ini dengan LM 4 tahun yang lalu, apa yang terjadi sekarang? Up dong korupsinya, kalirnya hancur, udah periksa KPK juga. Nah itulah salah satu energi buruk gitu loh, menurut aku, yang mempengaruhi kalir seseorang gitu loh. Jadi kalau mau selingkuh, hati-hati banget, lihat dulu backgroundnya seperti apa gitu, karena perselingkuhan itu ya pasti ujung-ujungnya membawa hal-hal buruk gitu, baik bisnis, jabatan, dan lain-lain. Jadi buat para pejabat, dan sebenarnya banyak juga case, bukan pejabat aja ya, di lingkungan aku pribadi, teman-teman bisnis aku maupun para pengusaha gitu ya, banyak yang terjebak kasusnya seperti RK guys. Banyak banget gitu orang yang gundik-gundik ini
memanfaatkan ya ibaratnya ani-ani kampung lah ya, gundi kampung gitu, terus datang ke Jakarta ngelihat wow pengusaha, direktur atau pejabat, jadi dia menghalalkan segala cara dengan cara menjebak ini. Jadi kasus RK ini bukan kasus yang pertama buat aku, jadi banyak banget teman-teman aku yang pejabat, yang pengusaha pernah dijebak juga seperti LM. Jadi di sini aku menyuarakan ya. Nah, kalau dari versinya Kak Deva nih, ini kan sudah tersebar di media sosial semua ya. Kemarin kan ada versi dari istrinya yang mengatakan kalau sampai suami saya terbukti melakukan seperti yang kedua ini, nah dia kan mempercayai. Nah, pendapat Kak Deva Ya pasti jerak dong, pasti ya. Jadi segala sesuatu kesalahan itu kita harus kasih konsekuensi. Bu Cinta kan selama ini wanita yang ibaratnya berlian, emas, diamond, cantik, pinter, dapetnya gundik kayak gitu. Sorry, netizen, maafkan aku. Ya, jadi itulah laki-laki kenapa sih kalau selingkuh pasti di bawah standarnya. Kenapa sih laki-laki itu kalau selingkuh pasti downgrade gitu. I don't know why. Harusnya kalau mau selingkuh tuh lihat dulu latar belakangnya gitu loh. Jangan ngasal, jangan anani kampung, gundik dan lain-lain gitu. Nah, sebagai pendapat kaulan memang kaulan pengen kan sebenarnya mau mensuarakan tentang RK kan. Betul. Nah, misalnya ini kan posisinya si RK ini baru mau melaporkan ya, seumpamanya tidak terjadi itu dengan anak itu gimana? Ya itu sama aja fitnah ya, pencemaran nama baik gitu. Jadi mau nggak mau saya mendukung RK untuk kalau emang dia merasa tidak bersalah ya, RK merasa tidak bersalah, simpel aja tes DNA, dan kalau misalkan emang terbukti bukan anaknya, ya siap-siap LM untuk kasus hukum gitu. Karena itu kan satu fitnah ya, dan juga pencemaran nama baik. Jadi saya juga nggak terlalu ngebelain Pak RM juga ya. Mungkin Pak RM juga ada salahnya, RK ini salah juga. Jadi baiknya melakukan tes DNA gitu. Ada yang mau ditambahkan lagi ya, Deva sebagai perempuan ya? Sebagai perempuan yang ani-ani gundik lain-lain, maksudnya gini loh, kalau kalian mau naik tahta, kalau kalian mau naik jabatan, atau kalian mau dapet suami yang baik, pakai jalur yang natural aja, pakai cinta berkesadaran aja, bukan cinta pakai jebakan, bukan cinta pakai paksaan, atau cinta yang yang tadi kayak jebakan Batman. Pokoknya yang natural aja, sesuai dengan kesadaran cinta penuh kasih gitu. Jadi janganlah pakai jebakan-jebakan Batman ini hanya karena ingin mendapatkan tahta, jabatan dan lain-lain. Pakai skill kalian, pakai keunikan kalian, karena setiap perempuan itu pasti punya unik, pasti punya skill. Jadi pakailah itu. Jangan hanya mengandalkan satu kecantikan, dan jangan hanya mengandalkan jebakan-jebakan Batman ini gitu. Ada mau tambahin lagi? Cukup. Ya. Ini buat para perempuan yang harus hati-hati. Boleh disampaikan? Untuk para perempuan semuanya yang muda-muda gitu ya, lebih baik kalian berkarir di jalur yang benar. Karena masih banyak pekerjaan yang bisa kalian lakukan daripada harus jadi sugar baby atau jadi gundik atau ani-ani guys. Itu aja sih pesan aku. Terima kasih Kak Deva, sorry.